Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Beliau adalah putra Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Kragan, Narukan, Rembang, Jawa Tengah. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan juga Kiai Abdullah Salam Kajen Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim inilah Gusmi atau Kiai Haji Hamim Jazuli memulai gerakan Jantiko atau Jamaah Anti Koler yang menyelenggarakan semaan Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti mantap, yaitu Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko, Mantap, dan Zikrul Ghafilin. Kiai kelahiran 1970 ini memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Pada tahun 2003, beliau menyewa rumah di Jogja. Kepindahan ini diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus mengaji bersama beliau, Gus Baha. Riwayat pendidikan, Gus Baha kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahandanya sendiri, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah mengkhatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arnawi menerapkan keketatan dalam tajwid dan makharijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Sayyikhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang. Jaraknya sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan juga tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rais Fatul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau mengkhatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matannya, rawi, dan juga sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga mengkhatamkan hafalan kitab Fatul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau yaitu Sayyikhina Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Sayyikhina Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Sayyikhina. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Sayyikhina pun terharu dan ngendikan, "Iya hak, kowe pancen cerdas tenan." Atau yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah, "Iya hak, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Sayyikhina saat memberikan mawaiz di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal.
Santri tenan iku ya kaya Baha iku, yang artinya santri yang sebenarnya itu ya yang seperti Baha itu. Begitu kurang lebih kira-kira ngendikan dari Syekhina Maimun Zubair. Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusaifah atau Yaman. Namun, beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Ghazaliyah Asy-Syafi'iyah, pondok pesantren Al-Anwar, dan pesantrennya sendiri yaitu LP3IA. Dalam riwayat pernikahannya, setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di sarang, beliau menikah dengan seorang Neng, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diriwayatkan setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga kini. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, bahkan sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan klop alias sami mawon kalih kula. Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan acara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa kelas ekonomi. Berangkat dari Pandaan menuju Surabaya. Selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Beliau hidup sederhana bukan karena keluarga beliau miskin. Dari silsilah keluarga, beliau dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana beliau diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek beliau dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar beliau menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dalam tanda kutip dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Setelah menikah, beliau mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau menetap di Yogyakarta sejak tahun 2003. Selama di Yogyakarta, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecil beliau, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semenjak beliau hijrah ke Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan induknya. Hingga pada akhirnya mereka menyusul beliau ke Yogyakarta dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau Gus Baha. Ada sekitar 5 atau 7 santri mutakharijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut beliau ke Yogyakarta saat itu. Saat di Yogyakarta inilah kemudian banyak masyarakat sekitar beliau yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Pada tahun 2005, ayah beliau, yaitu Kiai Haji Nur Salim, jatuh sakit. Beliau pulang sementara waktu untuk ikut merawat ayah beliau bersama keempat saudaranya. Namun, siapa sangka beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Yogyakarta sebab beliau diamanahi oleh ayah beliau untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di LP3IA Narukan. Banyak yang merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya, para santri beliau pun sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Yogyakarta. Hingga pada gilirannya, beliau bersedia namun hanya 1 bulan sekali.
dan itu berjalan hingga kini. Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Selain Yogyakarta, beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal ini beliau jalani secara rutin sejak tahun 2006 hingga kini. Di UII, beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia, seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari UII, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Prof. Quraisy bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung di dalam Al-Quran. Setiap kali lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran. Posisi beliau selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufassir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Demikian sedikit apa yang bisa Ngalap Berkah TV sajikan tentang biografi Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.